Hehehe, masih bersama Bang Trik di sini. Ini adalah kisah dari Detektif Willy. Ya, dia adalah detektif baru yang sedang belajar bertugas. Maksudnya dipindah tugaskan ke daerah kota yang baru. Apakah kalian bersedia membantu Detektif Willy untuk memecahkan kasus-kasusnya? Oke, sebelumnya pastikan kalian jangan lupa subscribe channel Tukang Trik supaya kalian bisa mengikuti video riddle lainnya. Ini adalah minggu pertama Detektif Willy bertugas. Detektif Willy mendapatkan laporan jika ada rumah yang kebobolan oleh maling. Pemilik rumah mengatakan jika malam itu dia baru saja pulang kerja dan mendapati rumahnya sudah acak-acakan dengan keadaan beberapa barang berharga sudah hilang. Detektif Willy pun menginterogasi tetangga rumahnya. Ya, karena hanya mereka yang ada di sekitar situ. Tapi, mereka bilang jika mereka sedang pergi keluar kota hari itu. Dan apesnya, kata mereka, ban mereka bocor saat perjalanan pulang, sehingga sampai rumah pun sore hari. Jadi tidak ada waktu untuk membobol rumah jika mereka memang adalah pencurinya. Detektif Willy pun berpikir, apakah mereka berbohong? Aku yakin mereka lah pencurinya. Lalu bagaimana cara Detektif Willy mencari celah agar mereka ketahuan berbohong? Kalian punya waktu 10 detik untuk membantu Detektif Willy memecahkan kasus ini. Apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Ini jawabannya ya teman-teman. Detektif Willy tinggal menaruh mereka dalam ruangan yang berbeda. Lalu mereka diberi pertanyaan, ban sebelah mana yang bocor? Pasti mereka akan menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Jadi begitu cara Detektif Willy untuk mencari kesempatan menangkap mereka bertiga. Pagi hari Detektif Willy sudah dikejutkan dengan telepon seorang ibu sambil menangis. Seseorang telah menculik suaminya, Pak Jono namanya. Dan ditambah lagi wanita itu mengatakan penculiknya meminta uang tebusan jika ingin suaminya selamat. Detektif Willy pun datang ke rumahnya untuk mengecek lokasi. Singkat cerita, Detektif Willy sudah sampai di TKP. Dan di rumah itu dia menginterogasi 3 orang rumah yang dia duga sebagai pelakunya. Dan mereka adalah Pak Rebo, si security, Pak Adam, teman dari suami Nyonya Riana, dan yang terakhir adalah Pak Dery, tetangga mereka sendiri. Tapi dalam interogasinya, mereka bertiga sama-sama mengatakan jika mereka sempat mengunjungi ruangan kantor Pak Jono hari itu. Tapi mereka mengatakan mereka tidak tahu apa-apa. Dan tiba-tiba Nyonya Riana pun menyalahi interogasi tersebut. Dia mengatakan jika pagi itu terakhir dia melihat sang suaminya ada di ruangan kerjanya. Ya, Detektif Willy pun beraksi. Dia mengecek ruangan Pak Jono. Dan di sana menemukan kalender di meja dengan tulisan tangan. Mungkin itu adalah petunjuk. Ya, sudah pasti itu adalah petunjuk. Dan juga pertanyaan riddle ini. Kalian punya waktu 15 detik untuk membantu Detektif Willy menemukan pelakunya. Oke, apa kalian sudah nemu jawabannya? Ya, angka yang tertulis di situ adalah kode nama bulan. Dan jika nama bulan itu diambil masing-masing satu huruf di depannya, maka akan menghasilkan kata Adam. Ya, jadi sudah ketahuan kan siapa penculiknya? Ya, penculiknya adalah Pak Adam, tetangga mereka sendiri. Tak terasa ini adalah minggu ketiga Detektif Willy bekerja. Ya, dia mendapatkan panggilan kasus ketiganya. Pagi itu dia mendapatkan telepon dari sebuah kantor di pusat kota. Dan langsung meluncurlah dia pagi itu. Saat dia datang, sang pelapor mengatakan kepadanya, ada seseorang ditemukan tergeletak di toilet kantor ini. Dan dia adalah karyawan sini juga. Apakah dia meninggal? Lalu siapa pelakunya? Dan di sini ada 3 orang yang dekat dengan korban, yaitu si security, sang pemilik perusahaan ini, dan sang sekretaris. Lalu Detektif Willy pun menginterogasi mereka, tapi belum menemukan bukti yang kuat. Insting detektifnya pun mulai muncul. Dia mengecek toilet yang dari TKP tempat pembunuhan itu. Dan di sana dia menemukan sobekan kertas ini. Nah, bisakah kalian bantu Detektif Willy untuk menemukan pelakunya? Waktu dimulai dari sekarang.
Gimana? Udah nyerah? Bang Trik kasih tahu jawabannya ya. Ini dia jawabannya. Jika angka itu dibalik, maka akan menghasilkan kata BOSS atau bos. Jadi siapa lagi pelakunya jika bukan sang bos atau sang pemilik perusahaan ini? Di hari Senin siang yang panas, ini adalah Derry. Dia menelpon ke kantor kepolisian. Saat itu dia melaporkan jika seseorang telah mencuri mobilnya kemarin. Dan dia pun menceritakan kronologinya. Dia bilang jika kemarin dia pergi ke bioskop untuk menonton film. Dan dia pun memarkirkan mobilnya di parkiran, sudah pasti. Dan selesai menonton film, ketika dia pergi ke parkiran ternyata mobilnya sudah tidak ada. Sepertinya ini adalah kasus yang sulit. Detektif Willy pun pergi ke TKP untuk mengecek keadaan lokasi. Tapi nampaknya di sana dia masih kebingungan. Sampai akhirnya ada penjaga bioskop itu berteriak, "Dia berbohong." Tunggu, siapa maksudnya? Apakah si Derry yang menelpon tadi? Lalu kenapa sang penjaga mengatakan itu? Apa benar Derry berbohong? Coba kalian selidiki. Waktu habis. Gimana? Sudah ketemu jawabannya? Ya, benar. Jawabannya ada di papan jadwal film itu. Hari Minggu tidak ada film yang diputar. Jadi sudah ketahuan ya, Derry berbohong. Karena nggak mungkin dia nonton film di bioskop kalau nggak ada film yang diputar.